Ya what's up, it's me JL Project, I'm back again. Kita ketemu lagi malam ini, malam minggu ya. Iya mungkin. Gimana rasanya diajak kencan di tempat podcast? Tertekan aku mas. Kok bisa tertekan? Harusnya kita tuh di luar, bukan di dalam sini. Kan cari duit deh. Oke. Adek, katanya Adek mau ngajakin mas podcast nih kayak. Kok Ade? Gimana nih? Gimana nih kabarnya Lesti sama Bilar nih? Lesti sama Bilar ya? Emang kita bahas dia lagi? Ya enggak sih, mas cuma tanya, kan ada netizen. Gimana perkembangan terupdate-nya? Kayaknya lebih kalau Lesti sama Bilar sih masih nggak ada suara. Maksudnya masih tenang-tenang aja. Oh, udah adem ayem. Iya, mereka memang lebih memilih diam kayaknya keduanya. Iya. Walaupun mereka tidak ada aktivitas di siaran, di televisi. Jadi mereka kayaknya lebih memilih ya diam aja sih. Yang serunya itu sekarang si ini yang sedang di apa namanya? Diminta untuk diboikot si Denis Karista. Ya yang jual pedagang bunga itu. Oh, pokoknya si Denis lah, iya, si gadis pedagang bunga. Si gadis pedagang bunga minta itu diboikot. Banyak nih, lagi banyak-banyaknya netizen yang minta ngeboikot dia. Bentar, kalau nggak salah si pedagang bunga ini yang selingkuhannya si RD itu loh. Yang mengaku pernah selingkuh dengan yang RD. berinisial R. RD ya. RD siapa lagi? Pokoknya inisial R kan konten kita kemarin. Iyalah kayak gitu. Pokoknya dia sekarang lagi rame-ramenya di media itu supaya ngeboikot semua yang berkaitan sama Denis. Oh, berarti si Denis ini sekarang lagi diinginkan oleh netizen untuk diboikot. Sudah ada sih yang melapor, salah satunya itu tumben ya Mbak Tiara Marlen apa Tiara Harlen? Tiara Marlen. Ya, kenapa dia? Dia ngelapor supaya minta ke KPI ya, supaya ngeboikot si Denis ini. Kayak gitu. Sebentar dulu. Emang dia artis? Denis ini kan cuma Instagramer. Dan dia diminta diboikot sama KPI untuk apa? Ya karena memang maksudnya mas gini, kecuali si gadis penjual bunga ini artis, sering main FTP, sering atau enggak dia host di sebuah acara di televisi atau dimanapun yang berbau siaran yang ditayangkan di televisi, entah itu channel mana, ya barulah kita hubungin KPI. Ya kalau minta KPI ya nggak bisa lah KPI, masa suruh KPI blokir akun Instagramnya, ya nggak bisa lah. Enggak, jadi kan gini, si Denis ini kan dulu ada dia tuh kayak rajin diundang di mana-mana, podcastnya jadi pokoknya sering tampil di siaran lah gitu. Oh, dia sering diundang jadi bintang tamu. Benar, cuma karena akhir-akhir ini dia tuh meresahkan, ya kan? Jadi dari cara dia berbicara, bukan cara dia berbicara ya, tapi apa yang dia bicarakan, terus apa yang dia umbar-umbar itu kayaknya itu tidak mendidik banget. Sebentar, gitu. Salah satu contoh apa yang dia bicarakan dan itu yang lagi rame nih apa? Yang pertama tadi itu adalah soal selingkuhan. Dia mengaku. Dia membuka aibnya. Dia mengaku kalau dia itu selingkuhan si RD. RD sih lebih tepatnya si RD. Bukan R. Ya RD. Cuma kemarin kan R aja. Sekarang sudah ada RD. Emang dia ngaku bilang saya selingkuhan RD. Iya RD. Oke. Iya RD. Terus itu yang pertama. Yang kedua dia lagi sibuk ngurusin, lagi ngebuka cerita lamanya si Luna Maya. Emang dia kenal sama Luna Maya? Karena namanya artis, mungkin Luna Maya nggak kenal dia, tapi dia yang kenal Luna Maya. Oh, berarti dia lagi sibuk ngomongin Luna Maya gitu? Iya, karena si Luna Maya ini kan dekat sama istri si RD. Oke. Jadi isunya itu si Mbak Luna ini melarang teman-temannya untuk ngundang si Denis podcast. Karena ngapain gitu, malah menyakitin perasaan istrinya si RD. Nah, sedangkan istrinya si RD ini temennya si Luna Maya gitu. Iya. Jadi ya benar juga sih kata Mbak Luna, ya tapi kan? menurut Mas jadi gini. Oke, si gadis penjual bunga ini ngomongin Luna Maya. Ya kan? Ini kan menarik kata Mas. Mari kita ke topik si gadis penjual bunga ini ngomongin Luna Maya.
emang dia setahu apa soal Luna Maya gitu? Ya itulah kan namanya jejak digital ya. Mungkin dia hanya membaca-baca jejak digitalnya Mbak Bulan jadi, sebelumnya. Oh, jadi dia gitu. tuh jadi dia tuh mempelajari semua jejak digitalnya Luna Maya. Iya, jadi Mas kira ada hal-hal baru soal Luna Maya. Misalnya contoh video barunya gitu. Sialan. Kan semua tahu dia bikin video klip baru. Dulu kan Mas salah satu penggemarnya dia yang waktu dia bikin lagu apa? Suara dengarkan, dia kan nyanyi di situ. Siapa tahu dia bikin video klip baru. Kayak gini aja loh. Kalau kita ngasih panggung orang seperti itu, kayaknya kita kayak gini. Dia kita ini penonton yang ngebiarin berseliweran di depan kita gitu. Ya sebenarnya jadi gini deh, ada kata-katanya Om Deddy Corbuzier yang paling saya suka, quote ini, stop making stupid people being famous itu. Jadi ibaratnya kalian yang ngasih panggung, ya kalian juga yang ngebuat namanya semakin naik gitu. Iya, bener. Intinya stop watching, stop kasih panggung. Tapi kalau mau dikasih panggung nggak apa-apa dikasih panggung. Mungkin yang ngasih panggung itu butuh viewer kali. Mungkin sih. Jadi, tapi permasalahannya tinggal kita netizen pandai-pandai menonton, memilah acara yang mau ditonton ya. Kalau saran saya sih kalau misalnya udah tahu nih kualitasnya barang A ini jelek dan barang B bagus, ya tonton barang B saja, jangan tonton barang A gitu. Jadi kita mulailah ya, saya sih nggak pengen sok bijak ya, Dek. Ya terkadang kita juga hidup terus memilih gitu. Ya oke, saya memilih tetap menonton. Nah, berarti pada dasarnya Anda itu suka gitu. Kalau Mas lebih suka nontonnya Discovery Channel, Adik mungkin lebih suka nonton gosip, atau mungkin Mas lebih suka nonton misalnya ada tayangan yang di Discovery Channel itu soal apa, Treasure Hunter. Nah, tapi mungkin Adik lebih suka nonton FTP gitu. Ya udahlah. Ya kayak gitulah. Kan kita karena kita positif negatif makanya kita bisa nyatu. Iya. Ya, jadi pada dasarnya ini semuanya kalau ini akan menjadi masalah ketika kalian mengkonsumsinya. Tapi ketika kalian tidak mengkonsumsinya, cuman melihat doang, enak nggak ya ini permen ini dicoba, kayaknya nggak enak nih, ini aja deh yang pasti permen yang kayak permen jari tuh yang dari kecil gue makan udah gue tahu enak, makan ketimbang nyicip yang nggak pasti gitu. Gue sih orangnya gitu. Iya, cuma beneran sih si Dennis ini, aduh gimana ya. Intinya sedang rame netizen ingin memboikot dia karena dia mengandung unsur suka apa namanya, mengumbar aib sendiri. Lebih tepatnya sih si Mbak Tiara yang sudah melaporkan ke KPI soal apa namanya, ngeboikot si Dennis. Karena menurutnya dia ini nggak ada gunanya gitu. Jujur Mas, itu yang namanya Dennis sama Tiara ini Mas taunya dari Ade loh. Saya taunya dari TikTok. Itu karena bagi Mas itu ya sebenarnya kita itu apa yang kita tonton, apa yang kita lihat, itulah yang akan menjadi buah pembicaraan. Jadi buat teman-teman di rumah, tontonlah Discovery Channel dan tontonlah podcast saya. Saya yakin kalian bakal dan saya yakin kalian bakal tambah cerdas, serius. Ya karena apa yang kita tonton itulah yang akan menjadi apa namanya, inspirasi kita. Itulah yang akan menjadi referensi kita ketika kita melakukan sesuatu. Sebenarnya Ade nggak terlalu anu juga sih. Cuma pas lihat dia tadi ada tulisan ngeboikot Dennis, baru tak perhatiin. Tapi kalau cerita-cerita yang misalnya lagi rame dia ngomongin ini itu nggak pernah tak tonton. Jadi pas ada aja tiba-tiba muncul tuh pas lewat FYP gitu. Itulah dia, Dennis diboikot. What the hell gitu. Makanya kan? Mas itu salah satu aplikasi yang paling Mas benci adalah TikTok. Mas selalu bilang seperti itu. Par gue dulu sayang. Jujur, dulu Mas itu paling gak suka nonton Bigo dan paling gak suka namanya sama aplikasi yang namanya Bigo. Nah, Bigo? Iya, Bigo Live itu loh yang cewek-cewek nari. Iya. Dulu Mas sudah pernah ngomong ke teman-teman Mas itu. Dan sekarang Mas itu ngomong di mana-mana, Mas selalu ngomong Mas gak suka dengan TikTok. Ya karena itu. Nanti kita nggak bisa disponsorin sama TikTok. Bodoh amat, saya nggak main TikTok. Ini juga tayangnya di YouTube kok. Berarti intinya sekarang si Dennis yang lagi ramai dibicarakan. Iya. Ya sih, kalau sarannya Mas sebagai suami yang baik ya untuk adik itu kan, tontonlah hal-hal yang baik gitu. Oke.
Karena meskipun Ade sudah besar nih, sudah bisa memilih yang baik dan benar, namun terkadang manusia ketika dia berada di situasi terjepit, ketika dia menonton film yang kita bicara film, dan di dalam film itu dia tahu cara membunuh, karena dia melihat orang yang sedang saat terjepit mengambil pisau dan menusuk di arterinya. Jadi dia tuh akan menyimpan di memorinya. Jadi suatu ketika dia itu berada di situasi terjepit yang padahal itu hanya perkara kecil, dia akan mencoba hal itu. Karena itu memori tertanam di otaknya untuk menyelamatkan dirinya. Akhirnya dia ambil pisau itu, dia bacok. Karena itu referensi satu-satunya dia tahu cara bertahan. Nah sama halnya ketika kalau lu pengen populer, cari sensasi dengan cara ngomongin aib sendiri atau enggak ngomongin aib orang lain. Jadi mungkin karena ya. Kok mungkin mulu sih? Ya kadang kan kita kan nggak pernah tahu ya cara orang itu berpikir. Nah, makanya Mas ngomong, tergantung apa yang kita lihat dan apa yang kita baca. Kalau misalnya Mas contoh ya, Mas itu dari kecil diajarkan sama bapaknya Mas itu cara membangun rumah itu dengan cara menggali pondasi, misalnya seperti itu, Dek. Nah, tapi begitu Mas besar, ada di tukang bangunan yang mau bangun rumahnya Mas, dia itu dengan cara tidak pakai menggali pondasi, langsung aja di atas langsung. Itu berarti Mas tahu salah, karena Mas udah dari kecil udah diajarkan dengan cara kalau Mas pengen bangun rumah dengan cara menggali pondasi. Mungkin ada juga orang yang dari dulu pemahamannya ketika lu pengen terkenal lu nggak perlu berprestasi, lu nggak perlu pintar, cukup dengan cara cari sensasi, buka aib sendiri. Salah satu contohnya. Jadi kita mendukung apa menolak pemboikotan ini? Saya sih dukung. Saya tuh dukung. Bila perlu saya tuh pengen mengundang dia ke sini. Kalau seandainya dekat rumah, diundang biar ramai yang nonton. Ya nanti kita harus pindah aja deket-deket sana kali ya. Iya, tapi kalau Mas mau niatnya mau cari viewer ya Mas undang dia. Tapi karena Mas ingin mencerdaskan anak bangsa, asik. Iya. Makanya Mas itu membuat studio seperti Hidup ini. Anak bangsa karena kemarin ada Hari Pahlawan di tanggal berapa? Karena tanggal 10. Kemarin tanggal 10. Tanggal 10. Kemarin lah ya. Iya, tanggal 10 Hari Pahlawan. Oke, baik. Ini mencerdaskan anak bangsa. Iya, ya itu memang tugas kita. Dengan cara memboikot orang-orang yang unfaedah. Gak usah diboikot dia, cukup abaikan saja. Oke, berarti kalau misalnya ada di FVP, kalau bukan dia saja ya, siapapun yang menurut kalian itu tidak bisa bisa memperkaya referensi kalian untuk menjadi cerdas gitu. Oke. Ya udah di skip. Bila perlu uninstall TikTok, download Wikipedia. Sweep dulu. Sweep. Udah, itu solusi menurut Mas. Sejauh ini apa ya? Aman Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.